Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Chayana Putra dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil, offering E23 PAI. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu hukum Islam dan perbedaan mazhab. Kita mulai. Sebelumnya, mari kita panjatkan doa dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena tanpa ridhonya kita tidak bisa melakukan apapun. Langsung saja, dalam bab ini akan disajikan hukum Islam, sumber hukum Islam, perbedaan mazhab dan penyikapannya, akomodasi kearifan lokal dan hukum Islam. Penjelasan masing-masing disajikan berikut ini. 1 adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan-aturan kepada pemeluk agama Islam agar hidup mereka dapat berjalan dengan baik sehingga dapat melahirkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum adanya istilah hukum Islam, sudah ada istilah syariah dan fikih. Syariah merupakan segala ketentuan Allah yang ditetapkan kepada hambanya yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Fikih merupakan rumusan hukum yang dihasilkan oleh para ulama melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan syariah dan terhimpun dalam Al-Quran dan hadis. Ragam pendekatan hukum Islam antara lain tekstual atau transkripturalis, rasional, dan konseptual. Kedua adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam secara keseluruhan ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. 2 sumber pertama merupakan sumber pokok, dan yang ketiga adalah sumber pelengkap. Al-Quran sebanding dengan Al-Quran sebagai sumber pokok hukum Islam memberikan landasan hukum yang terbatas dan tidak. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya persoalan semakin hari semakin bertambah sehingga perlu adanya penafsiran terhadap Al-Quran yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman untuk memberikan justifikasi hukum terhadap berbagai persoalan umat. Hubungan hadis dan Al-Quran menetapkan hukum yang tidak bisa diabaikan. Hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah hadis sahih dan hasan, sementara hadis dhaif tidak bisa digunakan. Ijtihad adalah pelengkap hukum Islam yang hanya dipergunakan pada suatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan. Ijtihad diklasifikasikan menjadi ijtihad fardhi atau ijtihad jama'i dalam masalah yang tidak melibatkan kepentingan publik. Ijtihad fardhi bisa diterima, sedangkan ijtihad jama'i dapat mengkaji suatu persoalan dari berbagai sudut pandang sehingga peluang terjadinya kesalahan dan menentukan kesimpulan akhir suatu hukum bisa dianalisis. Yang ketiga adalah perbedaan mazhab dan menyikapinya. 1. Bermazhab dan urgensinya. Mazhab merupakan sebuah tema yang selalu menarik untuk didiskusikan. Mazhab dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih Qolo'aji menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam mengali hukum syariah dan bersifat praktis dan dalil-dalilnya bersifat kausidik. 2. Ragam mazhab fikih. Mazhab-mazhab yang kita ketahui adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Yang ketiga, mengakhiri perbedaan mazhab. Berikut cara menyikapi perbedaan mazhab. 1. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Yang kedua adalah lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar umat daripada masalah kecil seperti masalah khilafiyah. Yang ketiga, memahami perbedaan dengan benar. Yang keempat, meneladani etika dan bersikap ulama berijtihad. 5. Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. 6. Setiap orang berhak mengikuti dan mengamalkan pendapat. 7. Kita memiliki sikap toleransi dan seterusnya. Yang keempat itu adalah akomodasi kearifan lokal dalam hukum Islam. 1. URF dalam bingkai hukum Islam. Islam merupakan agama terakhir
yang diturunkan Allah SWT di Jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW sebagai agama terakhir. Islam sengaja diperuntukkan bagi umat manusia dan menjadi agama penyempurna bagi agama-agama yang diturunkan Allah sebelumnya. Yang kedua, menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal. Sebelumnya sudah disajikan bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang baru. Berikut adalah materi yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.